Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Amalia Nuraini, nomor absen 5 dari kelas 12 MIA 1. Di video kali ini, saya dan teman-teman yang tergabung dalam kelompok 1 pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam akan mempresentasikan situasi dan kondisi Nusantara pra-Islam. Sebelum Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-16 Masehi, masyarakat Indonesia banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat memiliki struktur sosial dalam sistem kasta. Setelah Islam datang, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan itu disebabkan oleh persebaran agama Islam di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan sastra. Bagaimana sih penjelasan lebih lanjutnya? Yuk simak beberapa video berikut ini. Fatimah Nisau Adnin, nomor absen 6, akan menjelaskan tentang politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti Kutai masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak pada masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai yaitu Nagara Kartagama. Tulisan ini tidak lagi ditulis berdasarkan hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kehidupan sosial budaya, politik, dan ekonomi Kerajaan Majapahit. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan pada masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan yang bercorak Islam. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Yuliani, nomor absen 3. Di sini saya akan menerangkan tentang keyakinan dalam perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia telah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang pada masa itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa. Dalam pelaksanaan pemujaan terhadap dewa, dibuatlah artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan adanya candi di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada masa itu. Di wilayah lain yang tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempercayai agama asli mereka, yaitu mempercayai adanya roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan juga gunung. Dan dinamisme kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan umat manusia dalam mempertahankan hidupnya. Kepercayaan ini telah tumbuh berkembang sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Perkenalkan, saya Gita Rahma Aryani, nomor absen 10, akan menjelaskan subbab sastra dan kesusastraan. Sastra adalah ungkapan ekspresi atau hasil kegiatan manusia yang dituangkan dalam sebuah karya tulisan maupun lisan. Kesusastraan adalah kumpulan karya sastra atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Menurut Purbacaraka dan Zoetmulder, sastra Jawa berhasil ditelisik pada masa sebelum Islam masuk ke Indonesia, yaitu pada masa Mataram Hindu-Buddha. Kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah menjadi bahasa Jawa kuno pada awal permulaan abad ke-10. Banyak gubahan-gubahan cerita yang diambil sebagian atau utuh
sarga, dan parwa menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang diinginkan raja yang berkuasa pada saat itu. Setiap daerah memiliki naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada Carita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Kartanagara, Arjuna Wiwaha, dan banyak yang lain. Kehidupan kesusastraan pada saat itu tidak terlepas dari para pujangga sebagai penggubah dan pencipta karya sastra. Kaitan dengan hal ini, peran Brahmana dan pemuka agama sangatlah penting. Selain itu, juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan adanya indikasi penulis, yaitu seperti cerita Sang Citraleka. Saya Verma Suryani, nomor absen 8, akan menjelaskan tentang sebab letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Dengan demikian, strategis posisi Indonesia memberikan keuntungan tersendiri, yaitu menjadi perlintasan lalu lintas baik udara maupun laut. Beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan. Penduduk, pertanian, pelayaran, dan perdagangan tidak dapat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pelayaran sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Febrianto dari kelas 11 MIA 1 nomor absen 1 akan menjelaskan tentang subbab perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil pertanian persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Hasil panen berasal dari masyarakat desa dan dari berbagai wilayah. Kekuasaan lembaga agama, mandala, atau tanah milik perseorangan atau kelompok yang dibebaskan dari pajak, simak. Upeti, pajak, dan kerja wajib diminta dari penduduk untuk kepentingan pegawai atau rumah tangga raja. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Laur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Dari data arkeologis berupa sebaran temuan keramik di sepanjang pantai utara Jawa, bahkan sampai pedalaman dan pulau Sumatera dan Sulawesi. Hubungan dagang wilayah ini dengan Cina telah terjalin sejak abad 9 sampai 10 Masehi. Sepanjang pantai utara Jawa sejak abad 9 Masehi memegang peranan penting khususnya dalam bidang ekonomi. Para pedagang asing yang datang sampai ke wilayah Majapahit berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, dan India. Mereka kemudian sebagian bermukmin di Jawa dan bahkan ada beberapa di antaranya yang kemudian tertarik pajak. Sekitar tahun 1249 Masehi telah terdapat dua jalur pelayaran dari dan ke Cina, yaitu jalur pelayaran barat dan jalur pelayaran timur. Jawa berada dalam jalur pelayaran barat meliputi Vietnam, Thailand, Malaysia,
Sumatera, Jawa, Bali Timur. Kapal dagang Cina berangkat lewat jalur barat dan kembali ke Cina dengan menyusuri pantai barat daya Kalimantan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian keahlian seorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda alat dengan istilah undagi seperti undagi lancang, pembuat perahu, undagi batu, pemahat batu, undagi pengarung, pembuat terowongan, undagi kayu, tukang kayu, undagi rumah, pembuat rumah. Selain itu, ditemukan juga kelompok yang disebut pandai mas, pengrajin emas, pandai besi, pengrajin besi, pandai tambra, pengrajin tembaga, pandai kangsa, pengrajin perunggu, pandai dadap, pengrajin tameng atau perisai, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlangsung hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam perjalanannya, baik dari gerakan sosial maupun pendirian kesultanan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.